والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال أيضا في آية أخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. Ayat Al-Baqarah. Hadirin para hamba Allah, jamaah sholat isya dan sholat tarawih Masjid Baitul Jannah yang hadir pada malam hari ini yang saya muliakan. Tidak ada yang patut kita ucapkan di malam yang cerah dan berbahagia ini selain ucapan Alhamdulillah. Allah masih menitipkan iman kepada kita. Allah masih memberi hidayah kepada kita. Allah masih memberi petunjuk kepada kita dengan melangkahkan hati dan langkah kaki kita untuk bersama-sama hadir di Masjid Baitul Jannah yang kita cintai ini dalam rangka untuk melaksanakan satu kewajiban yang sangat mulia di hadapan Allah di dalam sholat isya secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan tarawih berjamaah, di mana sampai malam ini kita sudah sampai pada hari yang kelima menuju hari yang keenam. Alhamdulillah. Kita berharap mudah-mudahan sampai nanti 10 malam yang terakhir kita diberikan kemantapan iman dan takwa oleh Allah sehingga kita bisa istiqamah. Amin Allahumma amin. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, tema sentral kita saat ini upaya membentuk ibadah yang istiqamah. Sebetulnya jujur kita katakan bahwa puasa ini mendidik oleh jaringan untuk menjadi orang yang istiqamah. Sebab tujuan akhir dari Ramadan ini untuk membentuk pribadi yang mutakin takwa. Takwa itu berasal dari akar kata wiqayah yang bentuk masdarnya adalah takwa, yang artinya menjaga, memelihara, merawat, yaitu istiqomah. Jadi amal perlu kali jadikan harus dijaga, dipelihara, dirawat. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Cuma ada satu pertanyaan yang masuk ke kita, ini bahan renungan buat kita. Apakah semua orang yang berpuasa pasti mendapatkan derajat takwa? Di mana salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah istiqamah. Kalau itu yang menjadi pertanyaan, tentu tidak. Dari Quran Surah Al-Baqarah 183 ini sangat menarik untuk kita kaji para jamaah. Allah mengawali ayat ini dengan kata-kata yang sangat indah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini adalah ayat-ayat Madaniyah, bukan ayat-ayat Makkiyah. Ayat ini adalah ayat-ayat yang Allah turunkan di Mekah, bukan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah. Ayat ini adalah ayat yang diturunkan di Madinah, bukan ayat yang diturunkan di Mekah. Karena ada ciri khasnya, orang yang beriman semuanya hijrah ke Madinah. Bahkan perintah puasa ini diturunkan oleh Allah ketika Rasulullah berada di Madinah 2 tahun baru turun perintah puasa. Berarti Rasulullah belajar untuk jadi orang yang istiqomah dulu. Dan belajarnya di dalam menyongsong datangnya bulan suci Ramadan untuk membentuk pribadi yang istiqomah. 2 tahun Pak. Belum kali dengan paling mentok Rajab, Sya'ban, Ramadan 2 bulan. Inilah yang saya katakan, mohon maaf, beberapa minggu yang lalu saya pernah juga menyampaikan di Masjid Baitul Jannah ini ada perbedaan yang sangat signifikan antara cara orang berpuasa di zaman sekarang dengan cara orang berpuasa di zaman dahulu. Ada perbedaan yang sangat kentara antara orang melaksanakan sholat tarawih di zaman sekarang dengan cara sholat tarawih di zaman dahulu. Saya perjalanan antara Mekah Madinah dulu sudah saya sampaikan. Saya mendapatkan kitab kecil masih berbahasa Arab. Yaumun ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Ramadan. Sehari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan. Dalam kitab kecil itu dijelaskan
bagaimana cara tarawih Rasulullah. Di zaman tabi'in, zaman keempat dari Rasulullah, ini zaman masih keemasan, itu dipraktekkan tarawih ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau saya terjemahkan ya dalam bahasa Indonesia, imamnya itu 10 malam yang pertama ya seperti malam ini Bapak Ibu. Imamnya mengatakan begini, Bapak Ibu, ini adalah 10 malam yang pertama. Dimana 10 malam yang pertama ini kalau kita istiqomah, kata imamnya, Allah akan berikan kita rahmat, kasih sayang Allah dikucurkan kepada kita, dilimpahkan kepada kita, dikasih dan disayang oleh Allah. Maka mohon sabarnya, mohon ikhlasnya, mohon ridhonya. Malam ini izinkan saya menjadi imam panjenengan dan izinkan di dalam rangka meneladani, mencontoh tarawih Rasulullah. Maka malam ini saya akan baca Al-Quran 10 juz. Maklum tidak ada yang kurang, Pak. Seandainya malam ini kita praktekkan buyar-buyar. Kalau oke, bukan Pak. Singguri ngomong terus no Ustaz, tapi gak jingkir ya. Rumah ini masjid Baitul Jannah doa. Mempunyai masjid besar. Kenapa kita kok bisa seperti itu? Karena kualitas iman kulo kalian jenengan bodoh rayawah. Nilai keistiqomahan kulo kalian jenengan dibanding dengan Rasul dan para sahabat jauh seperti bumi dengan langit. Makanya dalam Quran surah An-Nur ayat 51 itu menyampaikan kenapa Allah memanggil hanya orang-orang yang beriman. Dalam Quran surah An-Nur ayat 51 dijelaskan jawabannya. Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainakum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Nah, punten suara ini ngerti kemudian. Ini pun sisa-sisa punten saat ini. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam ayat itu dikatakan kalau tawaran dari Allah dan Rasulnya, apapun tawaran dari Allah dan Rasulnya untuk mengajak kepada hal yang takwa, taat kepada Allah, jawabannya singkat, qaulu sami'na wa ata'na. Diajak sholat sami'na wa ata'na, diajak tadarrus sami'na wa ata'na, diajak qiyamul lail sami'na wa ata'na. Tidak leren mikir panjang. Orang takwa itu gak leren mikir ini untung apa enggak ya? Gak. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. 10 malam yang kedua baru 10 malam yang kedua ada peningkatan. Dulu kalinya dengan ada kemajuan. Jamaah saya sudah tinggal separuh Pak. Ketintang lama. Saya tanya tadi, ini kemana jamaah? Kalau sok mendarat kok tinggal separuh, namun Ustaz pindah tempat Ustaz. Pindah tempat nanti nang royal. Jangan wis. Masya Allah. Di zaman Rasulullah dan para sahabat, di zaman tabi'in ketika dipraktekkan 10 malam yang kedua, ada peningkatan kualitas ibadah tarawihnya. Imamnya bilang lagi para jamaah, ini 10 malam yang kedua. Kalau kita diberikan nilai istiqomah, sabar dengan istiqomah melaksanakan sholat tarawih 10 malam yang kedua, maka Rasulullah memberikan jaminan kepada kita, malam ini adalah malam maghfirah, ampunan dari segala dosa. Habis dosa-dosa kita akan mendapatkan ampunan dari Allah. Malam ini Allah berikan ampunan itu kepada kita. Mohon sabarnya, mohon istiqomahnya, mohon ikhlasnya dalam rangka mencontoh tarawih Rasulullah 10 malam yang kedua ini. Izinkan saya membaca Al-Quran 20 juz. Ya Allah, tanggen kula Pak, kula berikan Quran beliakan ini seperti punya saya. Kalau di sini kan mungkin nomornya agak pendek, agak ringkas, tanggen kula masih lebar. Tapi ketika saya siapkan, maksud saya biar imamnya itu modifikasi. Masa sholat tarawih itu al-takasur sampai anas.
Sampai mohon maaf di jalan di Wonosari, Pak, pernah diundangkan satu imam Korib nasional dari Masjid Al-Akbar Surabaya. Saking kepengen takmir Pak, nyenengke makmumi, diundang satu imam Korib nasional dari Masjid Al-Akbar Surabaya yang dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, jarang pakai surat-surat pendek karena hafal Quran, Pak. Tapi anak kecil di belakang gak terima, Pak. Begitu rakaat pertama, salam pertama dibiarkan sama anak kecil. Rakaat salam yang kedua dibiarkan, salam yang ketiga tarawih yang ketiga, ketika dia baca Quran surah Ali Imran, hari cilik sampai bengok dari belakang, Pak Le, mulai Pak Le, Ustaz juga dijeruk Pak Le. Akhirnya salam yang keempat, ngapunten Pak Le, kita ngiris andang dulu Pak. Salam yang keempat, begitu sudah rakaat pertama baca Quran surah Ali Imran, rakaat kedua imam mikir-mikir gini untuk Quran Ali Imran mana, singgung belum mana. Akhirnya imamnya nuruti sampai are-are baca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nyangkut di belakang Pak, cocok Pak Lu. Ya Allah, niki lu model tarawih kulo kalian jenengan. Ngapunten kulo kalian jenengan, tarawih niku asli ini sedang sing cepet napa sing lambat. Ayo mun sing lambat tak praktik pemaling ini. Cepet Pak, ate imam kesuwen ditingali jadwale Pak. Ditingali jadwale. Sing dadi imam kalau sing ceramah Ustaz Mu'afi menemani Ustaz Mu'afi sing imam kalau ceramah wis ojo tarawih nang ngene Baitul Jannah. Oh, imam kan turun tadi. Karena kemarin dimuliakan oleh Allah pun 10 malam yang terakhir Pak, imamnya dalam kitab kecil itu dijelaskan, ya Allah ya Rahman. Ini istiqomah. Imam yang menyampaikan para jamaah ini adalah 10 malam yang terakhir di mana orang yang diberikan istiqomah 10 malam yang terakhir ini tidak tanggung-tanggung Allah memberikan itqun minan niran, pembebasan dari api neraka. Kulo kali jenengan akan dibebaskan oleh Allah dari jeratan api neraka. Mohon sabarnya, mohon ikhlasnya. Maka malam ini dalam rangka mencontoh tarawih Rasulullah, saya akan baca Al-Quran 30 juz. Ya Allah, kulo kali jenengan sikil 5 mungkin gak kuat. Inilah tarawih yang dipraktikkan oleh saudara-saudara kita di salah satu pondok pesantren di Temboro, Jawa Tengah. Ketika wawancara, ada wartawan yang mewawancarai, Pak, bagaimana suka duka Anda melaksanakan sholat tarawih dengan 30 juz, imamnya 4 orang hafal Quran semua. Lamanya mulai dari habis isya sampai menjelang fajar, Pak, baru selesai tarawih itu. Ketika jamaahnya ditanya, bagaimana suka dan duka Anda melaksanakan sholat tarawih 30 juz? Alhamdulillah Pak wartawan, hati saya adem, tentang Pak. Ya Allah. Maka ayo malam yang kelima menuju malam yang keenam, 10 kali jenengan adakan muhasabah. Di balik istiqomahnya 10 kali jenengan melaksanakan sholat tarawih, melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ayo malam yang keenam niki 10 kali jenengan, apakah Ramadan 10 kali jenengan sukses namun dari mana tolak ukurnya Ustaz? Ramadan yang sukses niku, puasa yang sukses niku manakala menghantarkan kebahagiaan batin buat 10 kali jenengan. Jangan sampai malam ini 10 kali jenengan sama dengan orang yang tidak berpuasa. Kalau perasaan kita sama dengan orang yang tidak berpuasa, berarti ada yang salah dengan praktik Ramadan kita. Ramadan yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah pasti menghantarkan kebahagiaan batin. Nomor kok bahagia karena saat ini lisan 10 kali jenengan sudah tidak pernah membicarakan aib orang lain. Tangan kita sudah tidak pernah merampas hak orang lain. Tangan ini sering bersedekah, tangan ini sering megang Quran, kaki selalu dilangkahkan ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Hati ikut puasa, telinga ikut puasa, lisan puasa, mata puasa. Ada iya malam ini kita tidak bahagia.
Kalau sampai belum bahagia, maaf, pasti ada yang salah dengan praktik Ramadan dulu. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu ayo evaluasi lagi. Sebab Ramadan ini adalah ibadah sirriyah. Puasa ini ibadah sirriyah, bukan tidak sama seperti ibadah yang lain. Kalau ada orang baca Quran salah bacaannya, kita bisa nyalahkan. Pak, mohon maaf, tajwid itu agak salah. Panjang dan pendeknya salah, maknanya salah. Kita bisa nyalahkan. Kalau ada orang yang sholat, kita bisa nyalahkan. Maaf, salah dan rukun bapak salah. Kurang benar, Pak. Begini caranya sholat itu. Takbirnya begini, rukunnya begini. Kalau puasa, bagaimana cara kita menyalahkan orang? Gak bisa. Yang tahu apakah Ramadan 10 kali jaringan sempurna di hadapan Allah hanya diri kita dengan Allah. Maka ayo adakan evaluasi. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, yang paling akhir dari saya. Itulah kenapa tujuan akhir dari Ramadan Allah sampai menyampaikan la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi pribadi yang muttaqin. Tujuan akhir dari Ramadan untuk membentuk pribadi yang takwa. Dalam kaidah nahu sholat, kata la'allan ini para disebut dengan harfut taraji. Harfut taraji itu adalah harapan yang sangat besar, atau mengharap sesuatu yang diinginkannya sukses terjadi. Sampai Imam As-Suyuti mengatakan, jika ada suatu harapan atau keinginan besar yang ingin dicapai, diawali dengan kata la'alla, itu menunjukkan bahwa harapan itu tidak mungkin bisa diraih kecuali dengan kesungguhan. Jadi ketika Allah menutup puasa ini dengan kata la'allakum, seakan memberi kesan bahwa tidak semua orang yang berpuasa akan mendapatkan kenaikan takwa kecuali yang serius puasanya. Tanda orang yang serius itu adalah istiqomah. Jadi puasa ini kalau tidak istiqomah sukses. Maka dari itu ayo keluar aja dengan istiqomah, kan sedekahnya istiqomah, bacaan Qurannya istiqomah, qiyamul lailnya istiqomah, sholat jamaahnya istiqomah. Itulah tanda-tanda yang sukses semuanya. Mudah-mudahan keluar aja dengan termasuk salah satu di antaranya. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf, yang sebesar-besarnya adalah berbuat yang berjemaah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah kita laksanakan sholat tarawih dengan khusyuk dan tertib. Allahu Akbar.